Internet kita berbasis semuanya menggunakan full fiber optik. Ya. Dimana kalau fiber optik ini yang jelas tidak terpengaruh dengan kondisi cuaca. Itu Betul. tidak ada pengaruhnya. Terus kemudian layanannya lebih stabil Ya. tentunya. Itu. Terus kemudian, nah karena kami bisa menggunakan tiangnya PLN, nah kita bisa melayani sampai seluruh pelosok. Betul. Nah ini keunggulan-keunggulan kami yang lainnya. Dan dalam artian tidak semerawut, karena kami sudah menggunakan tiang-tiang Ya, existing betul. tanpa membangun tiang-tiang yang baru. Seperti Halo Netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Bersama saya tentunya Sekarayu yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perluasan jaringan, seringkali kita melupakan bahwa esensi penting dari kolaborasi dan kerjasama adalah rasa kepercayaan, hati nurani yang tulus, dan nilai yang diemban bersama. Ini merupakan kerja sama yang panjang antara pemangku kepentingan dan tim, tidak bisa bekerja sendirian ya. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Neticon Retail akan mempromosikan, memperluas jaringannya atau bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya saya nggak sendirian hari ini karena telah bergabung bersama saya seorang dari yang berjasa di pemasaran Neticon, yaitu Vice President Manajemen Penjualan Retail, Bapak Dery Prasetyo Utomo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh disapa Neticon di rumahnya? Halo Neticon. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat Mbak Sekar, matur nuwun. Sehat. Tadi jangan manggilnya Bapak, Mas aja. Oh oke, Mas. Mas Dery. Ya, Baiklah. boleh. Ini kalau saya lihat Mas Dery ini masih cukup muda sekali. Alhamdulillah. Jiwanya muda atau usianya juga memang muda nih Mas? Jiwanya muda. Jiwanya muda ya, insya Jiwa Allah. kan harus muda terus. Betul, setuju. Dan pengalamannya juga cukup lumayan banyak ya Pak di bidang PLN ini ya. Alhamdulillah, lumayan. Jadi memang sebelumnya saya itu berkarir banyaknya tuh di PLN, Ya. jadi mengurusin ketenaga listrikan. Dan beberapa tahun ini saya bergabung di PLN Icon Plus. Oke, mungkin aku sedikit jelaskan profil Pak Dery dulu ya untuk Neticon di rumah. Bapak Dery Prasetyo Utomo ini adalah lulusan Teknik Elektronika di Universitas Gadjah Mada dan pertama bergabung di PLN Icon Plus sejak 1 September 2023, betul ya Pak ya? Betul. Dan sekarang beliau ini menjabat sebagai Vice President Manajemen dan berpengalaman di bidang energi baru terbarukan sejak tahun 2021. Wow, ini udah cukup panjang ya, 3 tahun lebih pengalamannya ya. Ya. Mungkin dari banyak pengalaman yang Pak Dery rasakan, ada satu momen yang mungkin sangat menyentuh atau berkesan selama menjabat sebagai Vice President ini? Sebetulnya banyak ya, banyak sekali. Karena pengalaman saya sebelumnya kan seperti saya sampaikan tadi, saya itu kan banyaknya berkaitan dengan ketenaga listrikan. Betul. Nah, begitu saya masuk ke dunia digitalisasi Ya, di beda PLN banget Icon ya. Plus, tentunya pengalaman saya yang sangat-sangat berharga adalah persaingan bebas. Oh. Nah itu, jadi di mana kita di sini dituntut bahwa kita juga bersaing harus sehat, Yes. perusahaannya ini harus sehat, Betul. tapi tetap harus melayani dengan baik ke seluruh Lapisan segmen masyarakat ya. ataupun lapisan masyarakat seperti itu. Percaya karena memang pelayanan itu menjadi lini terdepan ya Betul. untuk keberlangsungan perusahaan. Sebelum lanjut mungkin Neticon di rumah ada yang belum tahu terkait dengan Iconnet Pak. Boleh disampaikan sedikit tentang Iconnet? Ya. Jadi gini, para Neticon ya, kita ketahui bersama bahwa PLN Icon Plus itu kan merupakan salah satu subholdingnya dari PLN ya. Betul. Nah, Iconnet ini merupakan salah satu produk dari PLN Icon Plus, yang mana produknya ini adalah berupa layanan internet fixed broadband yang segmennya itu adalah internet rumahan. Wow. Gitu. oke. Jadi wifi lah ibaratnya Ya, gitu. bisa. Nah, internet rumahan. Dan teknologinya yang kami gunakan adalah full fiber optik. Jadi kalau kita ketahui kalau fiber optik itu layanannya yang handal, terus juga kemudian stabil. Betul. Seperti itu kondisinya. Dan di sini kami sebagai karena kami sebagai subholdingnya dari PLN sendiri,
kami bisa melayani sampai ke seluruh pelosok negeri. Wow. Karena kami dapat menggunakan jaringan tiangnya PLN. Itu kelebihannya. Oke. Di situ. Itu menjadi kelebihan utama ya. Jadi kalau Iya. nanti kan berada di penjuru Indonesia manapun bisa ya menggunakan bisa. iConnect. Menarik sekali. Ada iConnect pasti ada juga sejarah di dalamnya ya. Ya. Boleh jelaskan terkait sejarah atau transformasi yang Bapak rasakan sejak menjabat menjadi Vice President? Oke. Jadi memang waktu itu pada tahun kurang lebih sekitar tahun 2019 ya, 2019 tepatnya sekitar bulan Agustus. PLN Icon Plus itu melihat pangsa pasar untuk internet fixed broadband yang ke rumahan ini baru tergarap sekitar 15%. Sehingga ini merupakan peluang yang sangat bagus ya, peluang bisnis yang sangat bagus untuk mengembangkan internet fixed broadband. Nah, waktu itu kemudian kita gulirkan produk awalnya namanya belum Iconet. Namanya adalah Strumnet dulunya. Kita mulai Strumnet. Kemudian di tahun 2021 kita bermetamorfosis menjadi Iconet. Harapannya supaya ini bisa menjadi rebranding ini top of mind-nya lah. Di pelanggan-pelanggan kami. Jadi top of mind. Jadi Iconet ini. Kemudian kami juga membangun secara masif sampai hampir 3 juta home pass itu sampai dengan tahun 2023, dan di tahun 2023 akhir juga pelanggan kami itu tembus 1 juta pelanggan. Nah, ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi kami dan ini sangat-sangat menggebrak di dunia pertelekomunikasian di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian di bagaimana tahun 2024-2025 ini tentunya dengan jumlah pelanggan yang sudah cukup besar. Kami tetap terus bertumbuh. Seperti 2025 ini kami menargetkan ada penambahan pelanggan baru sampai dengan 250.000 pelanggan. Tapi kami juga fokus terhadap customer loyalty dan customer retensi. Itu yang kami lakukan sampai dengan tahun 2025 ini. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sampai pelosok negeri. Seperti itu. Amin. Semoga terwujud semua rencananya ya Pak ya. Amin. Menarik sekali bahwa Netikan ketika ada tantangan, tadi kita melihat ada tantangan, dan orang-orang yang penting ini atau cerdas melihat peluang itu dan mengembangkannya, sehingga sekarang Netikan bertumbuh jadi 1 juta di tahun 2023, 1 juta pelanggan. Sekarang ada berapa pelanggan ya Pak? Kurang lebih sekitar 1.200.000. 1.200.000 di tahun 2025 dan akan terus naik bertambah ya. Menarik sekali. Kalau pelanggannya banyak, pasti kepercayaannya, trust-nya juga tinggi nih ya. Betul. Apa yang menjadi keunggulan atau pembeda Iconet dengan provider yang lain? Ya, tentunya di bisnis internet ini yang menjadi keunggulan kami pertamanya adalah layanan yang handal. Ya, internet kita berbasis semuanya menggunakan full fiber optik. Dimana kalau fiber optik ini yang jelas tidak terpengaruh dengan kondisi cuaca. Itu tidak ada pengaruhnya. Terus kemudian layanannya lebih stabil tentunya. Itu. Terus kemudian karena kami bisa menggunakan tiangnya PLN, nah kita bisa melayani sampai seluruh pelosok. Nah, ini keunggulan-keunggulan kami yang lainnya. Dan dalam artian tidak semerawut, karena kami sudah menggunakan tiang-tiang existing tanpa membangun tiang-tiang yang baru. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah affordable. Jadi segmentasi calon pelanggan di masyarakat di Indonesia ini kan sangat beraneka ragam ya. Ya, dari ada kelas masyarakat sangat mampu, sedang, menengah sampai paling bawah. Nah, kami memberikan harga yang sangat affordable mulai dari 100 ribuan supaya masyarakat bisa menggunakan produk layanan kami dengan handal. Terus yang terakhir adalah kita unlimited, tidak berbatas kuota. Jadi pakai sepuasnya. Jadi bayar 100 ribuan per bulan itu unlimited ya Pak ya? Iya, betul sekali. Mantap sekali. Ini menjadi terobosan utama juga. Apalagi era digital sekarang banyak juga pekerjaan yang dilakukan by home ya. Dan ini menjadi salah satu kemudahan kita untuk menggunakan internet di rumah ya. Kalau tadi kita sudah berbicara terkait banyaknya pemesan dari layanan Iconet, sekarang aku mau tahu terkait dengan apa yang diberikan Iconet untuk sosial atau dampak balik yang akan diberikan Iconet untuk sosial. Ya, tentunya di samping dari sisi berbisnis, kita juga memiliki tanggung jawab ataupun tugas bagaimana kita juga ikut mengembangkan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan. Nah, dalam event-event tertentu, Icon Plus melalui Iconet kita juga membantu seperti layanan internet gratis untuk ke sekolah-sekolah. Seperti itu. Kita juga ada kegiatan Iconet mengajar.
Sehingga terus kemudian kita juga ada pemberdayaan sekolah-sekolah SMK terkait dengan IT dan lain sebagainya untuk lebih mengetahui bagaimana teknologi internet seperti itu bekerjanya bagaimana. Itu yang kami berikan, sehingga apa yang kami berikan tidak semata-mata itu hanya terkait bisnis, tapi juga kita termasuk pemberdayaan masyarakat supaya kita tumbuh bersama. Dan gitu. Berkelanjutan ya teman-teman, itu catatannya. Kalau tadi ada pemberian internet gratis, pasti ada checklistnya tuh Pak. Ya. Mana sekolah yang boleh, mana yang enggak. Mungkin boleh di-share sekolah yang diperuntukkan untuk CSR seperti apa oleh Iconet? Sebetulnya kalau kriterianya sih tidak ada kriteria khusus banget ya. Tapi yang jelas yang biasanya diberikan adalah itu daerah-daerah yang sekolah-sekolah berada di desa yang tentunya, tapi jaringan kita juga sampai ke sana, sampai ke sana tentunya ini sangat dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Setuju sekali. Karena kita udah tahu bersama bahwa sekarang tuntutan digitalisasi di sekolah itu kan tinggi banget. Sangat tinggi. Ya, jadi bukan hanya gurunya saja yang harus jago, muridnya juga harus jago. Jadi sehingga kita harapkan dengan adanya berupa tanggung jawab sosial layanan internet gratis di sekolah tersebut, ini bisa sangat-sangat membantu proses digitalisasi di sekolah tersebut. Dari sisi proses belajar mengajar ya tentunya. Betul, saya setuju sekali Pak. Karena memang semenjak pandemi, banyak sekali siswa-siswa yang sekarang difokuskan untuk banyak mencari informasi di internet ya. Dan tugas-tugasnya juga banyak banget ya, suruh nyari di internet, bikin program sendiri atau karyanya sendiri. Dan dengan adanya internet itu, apalagi di pelosok desa, semoga dapat membantu untuk anak-anak Indonesia bisa bertumbuh lebih baik lagi. Kalau CSR di SMK menarik juga nih Pak, tentang program kerja bagaimana digitalisasi atau fiber optik mungkin yang sekarang masih isunya sangat, masih baru lah untuk anak-anak muda sekarang tahu fiber optik apa gitu kan. Itu juga menarik sekali, boleh dijelaskan Pak? Kalau untuk di SMK tentunya berupa pembelajaran. Jadi kita ada Iconet mengajar ataupun Icon Plus mengajar. Di situ kita memberikan pembelajaran singkat. Yang paling pertama adalah terkait mengenai keselamatan kerja. Ya, jadi supaya ini tertanam sejak dini para adik-adik SMK ini kan, bahwa dalam bekerja kan mereka bekerjanya kan harus manjat tiang dan lain sebagainya. Jadi mereka harus safety first karena tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia itu sendiri kan gitu. Itu kita tanamkan. Dan jadi itu yang intro yang paling sering kita lakukan dalam hal terkait Icon Plus ataupun Iconet mengajar. Dan yang kedua adalah terkait tema-tema yang dibutuhkan oleh SMK tersebut. Misalnya kalau yang bidang IT, ya kita ajarkan terkait teknologi IT itu tersebut. Gitu. Jadi etalasenya kita buatkan, ada tiangnya seperti ini, cara menyambung FO dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini memang menarik dan ini sudah kita praktekkan di beberapa sekolah di Indonesia ya, tersebar lah. Tersebar di seluruh Indonesia ya. Beberapa titik mungkin ya sudah dilakukan ya. Ini semacam menjadi kayak belajar kerja nyata juga ya, sambil kita belajar dapat pengalaman langsung dari yang melakukannya. Menarik sekali. Tadi kita kembali lagi ke program-program dari Iconet dan beberapa penjual dari Iconet ya. Boleh dijelaskan Pak, ada berapa banyak produk Iconet yang sekarang tersedia? Nah, tadi saya sempat spill tuh di awal kan, bahwa salah satu keunggulan pembedanya produk Iconet dengan yang lain adalah kita affordable ya. Jadi kita punya layanan itu mulai dari yang 10 Mbps, 20, 35, 50 sampai 100 Mbps. Sehingga masyarakat ini bisa memilih. Saya mau yang segmen berapa sih? Ibaratnya gitu ya. Kalau saya di rumah hanya 2 perangkat saja, gitu kan. Misalnya contohnya masyarakat yang di pedesaan, mungkin kan perangkatnya nggak banyak yang digunakan dalam sekaligus. Ya cukup yang 10 Mbps dan ini harganya juga jauh lebih terjangkau. Kalau yang butuh nambah perangkatnya 20. Mungkin kalau yang satu rumahnya udah banyak, di rumah ada CCTV, ada smart home dan lain sebagainya, dia minimal harus yang 50 Mbps dan lain sebagainya. Sehingga ini produk layanan yang kita berikan ke masyarakat supaya masyarakat betul-betul bisa memilih sesuai kebutuhannya. Nah, itu yang produk layanan kami. Terus yang kedua, kami saat ini sudah mengembangkan berupa layanan streaming. Gitu. Kita namanya Icon Play. Gitu. Ini jadi langsung masuk ke dalam program itu atau? Iya, jadi kita bundling di situ. Jadi Icon Play. Di situ masyarakat ada 3 produk. Kalau misalnya yang senangnya nonton sinetron Korea gitu ya, drama-drama Korea dan lain sebagainya. Nah, itu bisa yang paket basic. Terus
Kalau yang senengnya nonton sepak bola mungkin Liga Inggris ya kan, terus kemudian Liga Indonesia dan lagi sebagainya, itu bisa premium sport. Nah, ini kita berikan sebagai bentuk diversifikasi produk juga ke masyarakat gitu ya. Karena gini Mbak, ada beberapa tempat itu masyarakat itu sangat terkendala kalau menggunakan antena TV. Betul. Iya, tidak terjangkau. Betul sekali, Jadi kadang-kadang saya pernah ke suatu daerah gitu ya, di sebuah provinsi, di sebuah kota, itu kalau mau nonton televisi, itu antena TV-nya itu tinggi-tinggi banget. Itu atau di atas 10 parabola meter. ya? Iya, tinggi-tinggi banget. Nah, ini tentunya pertama ya dari sisi bahayanya kan cukup lumayan ya, bisa kalau terlalu tinggi ya. ya. Iya, terus kemudian kalau ada angin kencang dan lain sebagainya. Nah, ini kita berikan karena layanan kita masuk sampai ke desa-desa, ini kita tawarkan juga sehingga masyarakat bisa nyaman kan, dan layanannya juga bagus, jernih. Terus yang ketiga, kita juga punya layanan yaitu bandingnya terhadap smart home. Kita juga ya smart home kita fasilitasi. Jadi tiga itu layanan kita berikan produk ke masyarakat. Menarik sekali. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Iya, betul. Smart home juga sangat dibutuhkan sekarang ya. Iya. CCTV, ya kan, semua terintegrasi dan digitalisasi sekarang sangat penting sekali untuk memajukan kehidupan kita. Kalau bicara produk pasti ada promo ya kan. Ya. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama Netikon di rumah. Promonya apa nih? Ya, betul. Kita kalau pertama tentunya kita punya paket reguler bulanan. Nah, kalau ini tentunya nggak ada promonya ya. Nah, promo yang pertama kita itu kita namanya paket hemat banget. Hemat banget. Hemat banget. Itu kalau kita paket beli yang 3 bulan itu bayar instalasi murah, cuma 100.000. Terus kalau kita yang free instalasi, paket yang 5 bulan itu kita gratisin 1 bulan. Jadi 5 plus 1. Kalau kemudian kita beli paket yang 9 bulan, kita gratisin 3 bulan. Jadi beli 9 gratis 3, jadi 1 tahun. Itu hemat banget. Terus kita juga di beberapa daerah kita mengembangkan namanya paket seru. Paket seru itu panjangannya itu semakin murah pilihan jitu. Nah, jadi ini diskonnya bisa sampai up 30%. Ya, untuk daerah-daerah tertentu. Terus yang ketiga, tadi itu kita bundling yang Icon Play tadi itu untuk masyarakat yang berlangganan pelanggan baru 50 dan 100 Mbps itu kita bundling langsung gratis dengan layanan Icon Play. Jadi dapat Icon Play-nya sekalian. Jadi pengen pakai iConnect nih ya. Dengarnya ini sangat tergugah sebagai pelanggan. Saya juga sebagai pelanggan. Jadi pengen pakai iConnect ya. Apa kita beralih ke iConnect? Harus dong harus. Karena ini juga salah satu pionir juga ya di bidang fiber optik ini. Mungkin satu hal yang akan saya tanyakan nih Pak, gimana caranya kalau kita mau dapat iConnect Pak? Kalau mau dapat iConnect tentunya gampang banget, ya sangat gampang banget. Pertama, PLN itu sudah mengembangkan aplikasi yang namanya PLN Mobile, jadi super apps-nya PLN. Super apps ya. Di situ kan ada kalau kita mau pasang baru, tambah daya PLN, listrik segala macam, di situ ada itu termasuk pengaduan gangguan. Nah, untuk iConnect ada di situ juga. Ada di situ juga. Di situ juga. Jadi kan kita tahu seluruh masyarakat pasti pelanggannya PLN. Betul. Dan punya aplikasi yang namanya PLN Mobile. Betul. Nah, jadi kalau misalnya mau berlangganan iConnect, tinggal dibuka PLN Mobile-nya yang bisa diunduh di Play Store ataupun App Store gitu ya. Nah, nanti tinggal diklik yang bagian iConnect-nya. Nah, kemudian nanti di situ kelihatan tuh coverage-nya dan lain sebagainya, daftarnya bisa di situ. Seperti itu. Atau lewat aplikasinya kita juga ada di My Icon Plus, itu sama bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Gitu. Jadi daftarnya nggak usah repot-repot, dalam genggaman aja kalian sudah bisa dapat layanan yang super prima seperti ini. Kapan lagi ya kan? Harus segera pakai iConnect. Menarik sekali. Dengan begitu banyak perjalanan ya Pak, kalau tadi kita cerita, pasti suka dukanya juga ups and down-nya ada ya sebagai Vice President. Dan saya juga melihat banyak penghargaan ya yang diberikan. Ini buah kerja keras dari tim juga. Boleh disampaikan penghargaannya untuk ini memang alhamdulillah ya, karena kepercayaan masyarakat tentunya kita juga mencoba memberikan layanan sebaik mungkin supaya masyarakat kita itu betul-betul bisa menikmati layanan dengan baik. Jadi alhamdulillah PLN Icon Plus itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa ya dari Asian Telecom Award. Waktu tahun 2024 kemarin
kita untuk pertama kalinya ini kita mendapatkan penghargaan Broadband Telecom Company of the Year. Wow. Nah, ini keren banget ini. Keren, sangat Ya. keren sekali. Dan alhamdulillah juga tahun 2025 kita dapat 2 penghargaan, yaitu terkait Digital Initiative of the Year, satu lagi Customer Initiative of the Year. Dan ini semuanya karena kepercayaan masyarakat kepada kita karena telah menggunakan produk Iconet dari Icon Plus. Ya Pak, menarik sekali bahwa memang penghargaan-penghargaan ini diberikan bukan cuma-cuma, ini buah kerjasama dan kerja keras antar tim, dan saya yakin pasti Iconet akan tumbuh pesat di 2026, Amin. mungkin ada 2 juta pelanggan, Amin. insya Allah, karena saya yakin produknya unggul sekali, pelayanannya prima, apalagi yang kita cari sebagai pelanggan ya. Betul. Ada mungkin terakhir pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk Netiken di rumah Pak? Ada. Jadi begini, kita pada seluruh netizen ya yang ikut menyaksikan, jadi kita ketahui bahwa internet ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Jadi kalau zaman dulu itu kan ada kebutuhan utamanya itu ada air, sandang makan paman, ya, terus kemudian listrik, ya kan. Sekarang tuh internet, Mbak. Sangat Pak. Nah, jadi internet itu merupakan sudah kebutuhan pokok, primer jadi sudah masuk primernya seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari anak-anak sampai kakek nenek, itu udah butuh banget. Dan tentunya kita tahu dengan adanya internet ini semuanya bisa diakses tanpa batas. Betul. Ya, udah nggak ada batasnya lagi. Kita mau tahu kondisi bahkan di kutub utara, kutub selatan pun bisa, ya kan? Yang zaman dulu, kalau saya kan generasi tahun 90-an gitu ya, ibaratnya ya harus ngeliat berita, itu pun nggak lengkap kan gitu ya. Sekarang semuanya dalam genggaman. Bisa. Nah, tentu kita harapkan bagi seluruh netizen dan semua masyarakat bisa menggunakan internet ini betul-betul secara bijak, secara wise, sehingga internet ini betul-betul bermanfaat. Nah itu. Dan kalau butuh internet rumahan, tentunya jangan lupa pilih Iconet. Iconet semua makin mudah. Ya, semua makin mudah, itu dia. Itu tagline-nya. Setuju banget Pak Dery. Menarik ya, memang ini menjadi perhatian bersama ya Pak untuk penggunaan internet yang bijak, dan ini edukasinya harus terus dilakukan, bukan hanya dari pemangku kepentingan pemerintah saja, tapi ini tanggung jawab bersama. Jadi teman-teman netizen di rumah, orang tua itu punya tanggung jawab penuh untuk mengawasi anak penggunaan internet di rumah. Internetnya udah enak, nyaman, dan pelayanannya prima, dan digunakannya juga harus bijaksana. Dan kalau butuh internet rumahan, pilihnya Iconet tentunya. Baiklah Pak Dery, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini. Sangat enjoy sekali berbicara dengan Bapak hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Amin, makasih. Baiklah, netizen di rumah, itu pembicaraan saya dengan Pak Dery terkait dengan pemasaran dari netizen. Sangat menarik sekali. Semoga apa yang kami perbincangan dapat memberikan wawasan baru untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa juga untuk saksikan video-video kami yang lainnya di bawah sini, karena sudah banyak sekali podcast yang kami tayangkan. Sampai jumpa di episode netizen lainnya. Saya Sekarayu dan Pak Dery pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.